Halo teman-teman, balik lagi di channel Koceng Hoki. Di video kali ini kita akan membahas pinjol OJK yang bangkrut dan beberapa pinjol-pinjol lainnya yang posisinya ini ada di ujung tanduk teman-teman. Di sini ada di finansialbusiness.com, pinjol dana bijak umumkan perubahan pemilik. Nah, ini yang pertama dana bijak teman-teman. Dana bijak ini kenapa sampai mengumumkan untuk perubahan pemilik? Pemegang saham fintech peer-to-peer lending PT Digital Mikro Indonesia alias pinjaman online atau pinjol Dana Bijak mengumumkan akan mengalihkan saham yang dimiliki kepada investor baru. Dalam pengumuman media bertanggal 14 Agustus 2024, Direksi Dana Bijak mengumumkan pengambil alihan menyebabkan adanya pemegang saham pengendali baru dalam perseroan. Setiap kreditur mempunyai hak untuk menolak rencana pengambil alihan saham dalam jangka waktu 14 hari. Meski demikian, tidak dijelaskan komposisi pelepasan dari pemegang saham sehingga terjadi perubahan pengendali. Demikian juga identitas investor yang akan mengambil alih Dana Bijak. Sementara itu dalam laporan keuangan audit, Dana Bijak memiliki aset 12 miliar, selanjutnya perusahaan memiliki liabilitas 9 miliar yang terdiri dari utang pihak ketiga 7 miliar, utang sewa jangka pendek 700 juta, utang pajak 200-an juta, dan biaya yang masih harus dibayar 200-an miliar. Perusahaan mencatatkan ekuitas modal saham 13 miliar dan akumulasi rugi 11 miliar. Dengan realitas ini ekuitas perusahaan tinggal 2,6 miliar aja teman-teman. Nah, ini tanda-tanda apakah pinjol dana bijak segera akan bangkrut, karena pasti ada alasan kenapa sampai dialihkan ke investor yang baru teman-teman. Ya, kita harap aja cepat atau lambat dana bijak ini akan segera bangkrut. Kemudian di sini daftar pinjol yang posisinya ini ada di ujung tanduk karena kredit macet yang sangat-sangat tinggi teman-teman. Di sini ada Tanipan yang kita tahu itu sudah bangkrut per Mei 2024, itu izinnya sudah dicabut oleh OJK teman-teman. Karena TWP 90 atau tingkat one prestasi 90 hari, maksudnya yang galbay 90 hari ini sampai 60% teman-teman. Padahal batas dari OJK itu cuma 5%, sedangkan Tanipan ini sampai 60%. Jadi Tanipan ini sudah dicabut izinnya oleh OJK. Selanjutnya ada iGrow yang tingkat galbay 90 hari sampai 40%. Kemudian ada Trust IQ 17%. Ada Danamas 9%. Maucash juga teman-teman 9%. Ini Maucash dari Astra Finansial. Tingkat yang galbay sampai 90 hari itu ada 9%. Investri ada 8%. Kemudian cash cepat 7%, modal nasional 6%, kredit pro 5%. Dan Pindaya ini teman-teman 5% juga, lebih dari 5%. Jadi ini daftar pinjol-pinjol legal OJK yang posisinya ada di ujung tanduk karena tingkat yang gagal bayar dalam 90 hari itu sangat-sangat tinggi. Kredit macetnya sangat-sangat tinggi teman-teman. Nah, tentang Tanipan dan Investri. Tanipan di sini per Mei 2024 ini udah dicabut izinnya oleh OJK. Sedangkan untuk Investri dikutip dari finansialbusiness.com juga, sebagai informasi pada Januari 2024, OJK telah memberikan sanksi administratif kepada Investri karena dinilai melanggar ketentuan penyaluran pinjaman. Besarnya rasio TWP 90 atau tingkat gagal bayar 90 hari, Investri sebagai perusahaan peer-to-peer lending menunjukkan tingkat kelalaian penyelesaian kewajiban di atas ambang batas TWP 90 yang ditetapkan OJK, yakni tidak lebih dari 5% teman-teman. Sementara itu OJK telah mencabut izin usaha PT Tanipan Madani Indonesia atau Tanipan pada 3 Mei 2024. Pencabutan ini dilakukan karena Tanipan telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK. Jadi buat teman-teman yang sudah memutuskan untuk galbay atau gagal bayar, kalian ada orang-orang yang hebat, berani memperjuangkan kehidupan teman-teman daripada menyerah karena pinjol-pinjol ini. Dari kredit macet yang tinggi ini teman-teman, sebenarnya kita bisa melihat bahwa industri fintech atau pinjol yang ada di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang sudah bangkrut juga, yang tadinya dulunya ada ratusan pinjol, sekarang hanya tinggal 98 pinjol legal OJK saja. Jadi buat teman-teman yang galbay, yang gagal bayar, jangan menyerah, stay galbay, dan lanjutkan hidup teman-teman. Bekerja seperti biasanya, aktivitas seperti biasanya,
serta fokus dengan keluarga, fokus di kehidupan teman-teman. Korban pinjol itu sudah banyak sekali teman-teman, jadi jangan mau untuk menjadi korban-korban dari mereka lagi. Mungkin segitu dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.